Pertanyaan yang pertama, nah ini pertanyaan ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus banget, ada yang kelihatan bahwa memang sudah berkecimpung ya di dunia data pribadi ini ya. Nah ini mungkin pertanyaan yang masih sifatnya umum. Pertanyaan pertama adalah dari Alfit. Beliau menanyakan apakah perusahaan wajib menghapus data karyawan yang telah resign atau keluar dan tidak lagi statusnya sebagai employee. Nah, ini mungkin saya serahkan kepada Prof. Munir ya, mungkin ya, untuk menjawab sebagai pemateri pertama ini. Silakan, Prof. Munir. Terima kasih atas soalan itu. Karena ada banyak soalan yang akan ditanyakan, saya jawab dengan sepintas secepat yang mungkin ya. Ada satu prinsip apabila di bawah undang-undang PDP ini bahwa data mesti diproses untuk tujuan. Jadi apabila ada seorang pekerja bekerja dengan sebuah organisasi, datanya diproses, disimpan untuk tujuan pekerjaan. Jadi apabila dia tidak lagi menjadi pekerja, selepas tempoh waktu tertentu, data itu harus dihapuskan. Jadi saya katakan selepas tempoh tertentu. Jadi kita harus lihat, adakah undang-undang di Indonesia menetapkan berapakah tempoh waktu data seorang pekerja perlu disimpan. Jadi kalau ada, kita patuhi peraturan itu, dan kalau tidak ada, kita ikut reasonable time. Kalau di Malaysia ada tempoh waktu tertentu, karena mungkin ada kontrak-kontrak yang masih belum selesai, misalnya yang melibatkan majikan dan pekerja. Jadi pada dasarnya data itu harus dihapuskan dan kita lihat apakah peraturan yang ada di Indonesia untuk data itu boleh disimpan dan selepas tempoh waktu itu dia harus dihapuskan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Prof. Munir. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga kepada pemateri yang kedua yaitu Dr. Indri ya. Mungkin ini saya beranjak dulu ke Dr. Indri. Kepada Dr. Indriaswati, terima kasih atas sharingnya. Jika terjadi pertentangan hak asasi, misalnya hak perlindungan data pribadi dengan hak komersial perusahaan memonetisasi database yang sebagian muat indirect personal data seperti behavior, location, purchase goods, bagaimana menyeimbangkannya? Apakah perusahaan bisa menggunakan dasar legalitas legitimate interest atau necessary for performance of contract untuk menghindari kewajiban meminta fresh consent dari data subjek? Terima kasih. Pertanyaannya dari rekan Daniar Supriyadi. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dr. Indri pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Daniel. Pertanyaannya bagus banget dan mengena banget. Karena salah satu, seingat saya ketika mengikuti proses pembahasan di DPR, salah satu yang paling alot adalah soal konsen dan bentuk konsen. Seingat saya, salah satu yang berkeras bahwa konsen harus tertulis dan harus one single consent for one purpose itu adalah Kementerian Kominfo. Yang bagi praktisi dan perusahaan, tentu hal ini sangat menyulitkan karena persis seperti yang dikatakan Mas Daniar dalam banyak hal, terutama kalau operasi perusahaannya itu berbentuk platform digital, maka proses dan tujuan pemrosesan data itu untuk kepentingan efisiensi bisa dan pada prakteknya sering menggunakan apa yang disebut sebagai implicit consent, di mana itu tidak dicontohkan misalnya kalau kita bayar pakai kartu EDC gitu, konsennya itu kan tidak pakai tertulis itu, tapi kemauan kita untuk memberikan password itu kan bagian dari proses konsen, persetujuan bahwa kita menggunakan, kurang lebihnya begitu ya. Nah, itu contoh kecil yang kemudian apabila diterapkan gagasan konsen yang bersifat tertulis atau hanya tertulis saja, tapi saya lihat di dalam draft terakhir sudah berubah, hanya persis seperti dikatakan Mas Daniar, kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, sepertinya memang perlu perhatian karena kalau melihat konstruksi perumusannya, itu masih merujuk kepada gagasan awal mengenai konsen yang harus tertulis. Nanti kalau dilihat kan itu ada di pasal-pasal
kalau saya nggak salah pasal 20 sekian gitu. Persetujuan dilakukan pasal 22 kalau kita lihat dengan pasal 23 itu agak nggak nyambung contohnya. Tetapi saya rasa itu implikasi karena ketika merevisi pasal 22 lupa kalau pasal 23 punya implikasi dengan itu. Nah, pertanyaan menariknya adalah ini baru dalam rumusannya, Mas, aturan. Nah, kemudian dalam konteks implementasi seperti apa? Apakah ada ruang di mana legitimate interest itu di-stretch pengertiannya sehingga bisa seperti yang dikatakan di pertanyaan Mas Daniel yang kedua itu bisa dipergunakan untuk misalnya melegitimasi sehingga nggak perlu lagi fresh consent. Nah, ini satu gray area yang muncul dari pengaturan di pasal yang sekarang ya Mas. Karena sebenarnya saya paham concern-nya, karena pada titik tertentu semakin sedikit fresh consent yang dilakukan dengan melakukan dan menerima bentuk implicit consent, maka sebenarnya perusahaan itu berusaha untuk meminimalkan data collection. Karena setiap permintaan konsen baru kan pengambilan data collection baru. Sehingga kalau ini nggak seimbang, yang terjadi justru upaya memperoleh konsen itu mendorong data collection yang lebih banyak dari individu. Dan kalau collection-nya lebih banyak, risiko dan tanggung jawab bagi perusahaan lebih besar. Nah, memang ini saya rasa menjadi bagian yang harus kita awasi untuk dilihat bagaimana aturan pelaksanaannya, Mas. Kalau menurut saya ya, karena di sini itu memang di dalam pengaturannya saya perlu melihat ulang karena takut salah nanti ngomongnya. Di dalam pengaturannya memang beberapa membutuhkan aturan-aturan turunan yang lebih teknis yang harapannya sebenarnya menjadi ruang kerja dari otoritas pengendali data itu nanti. Jadi in principle nggak boleh semena-mena menggunakan dan stretch legitimate interest untuk mengcover banyak hal, kecuali yang sudah menjadi dan sudah disetujui oleh subjek data. Tetapi bagaimana prakteknya mungkin nanti perlu kita lihat sama-sama Mas di dalam aturan turunannya, begitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Dr. Indri. Nah, ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Prof. Supancana atau juga oleh pemateri yang lain. Pertanyaannya, apakah pendidikan Data Protection Officer yang diajarkan oleh APPDI dapat digunakan untuk compliance DPO sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi? Silakan Prof. Supancana. Terima kasih, Pak Michael. Ini dari siapa pertanyaannya, Pak Michael? Anonim, Pak. Oh, anonim. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan yang anonim di sini. Saya lihat banyak pertanyaan yang anonim, tapi pertanyaannya sangat bagus, ya. Iya. Sangat substantif itu. Senang juga kalau bisa kenalan ya dengan yang bertanya ya. Tapi kalau tidak nggak apa-apa, Ya. Jadi memang kami pada saat mendesain kurikulum pelatihan DPO ini memang merancang satu pelatihan yang di satu sisi berstandar internasional. Ya. Oleh karena itu, segala aspek yang terkait dengan, katakanlah international legal instruments, termasuk EU GDPR yang kita anggap sebagai gold standard gitu atau game changers, itu kita jadikan sebagai rujukan. Ya. Demikian pula best practices-nya kita jadikan rujukan juga di dalam pelatihan. Kemudian, pelatihan ini menjadi sangat spesifik untuk kepentingan Indonesia karena pada saat itu kita juga mendesain satu pelatihan yang mendasarkan pada perkembangan upaya pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk peran DPO di dalamnya. Ya. Artinya bahwa pelatihan ini di satu sisi berstandar internasional, di sisi lain sesuai dengan kebutuhan seorang DPO dalam konteks Indonesia. Ya. Oleh karena itu memang bisa dijadikan sebagai bahan untuk compliance ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu desain seperti itu yang kita desain. Ya. Terima kasih, Pak Michael. Saya kembalikan. Siap, terima kasih Prof. Supancana atas jawabannya.
Nah, tapi mungkin Prof. Supancana jangan beranjak dulu, Prof, karena di sini ternyata masih ada beberapa pertanyaan tentang DPO. Mungkin ini kita kompilasikan saja sehingga kita dapat selesaikan ya topik seputar Data Protection Officer ya, karena memang profesi ini bisa dibilang menarik ya, karena profesi yang bisa dibilang masih relatif baru, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia pun juga relatif masih baru dan asing. Banyak orang yang masih nggak ngerti apa sih DPO itu, apa sih Data Protection Officer. Bahkan kalau di Indonesia kita kalau nyebut DPO nanti dikiranya daftar pencarian orang ya malahan ya. Padahal ini suatu profesi gitu kan. Nah ini mungkin bisa dijawab juga oleh Prof. Supancana. Jadi ada yang menanyakan anonim juga, Prof. Indonesia mempunyai tata kelola administrasi dalam lingkup kecil, RT, RW, sampai lingkup besar, kementerian dan lembaga. Apakah memungkinkan menempatkan DPO di dalam lingkup kecil seperti di RT, RW? Karena tantangan di lapangan itu sangat besar, apalagi melihat daerah urban dengan rural mempunyai perbedaan masing-masing di setiap karakteristik individu menilai data pribadi. Apakah dalam Undang-Undang PDP ini data subjek memberikan konsen atau persetujuan sebagai konsumen atau sebagai warga negara? Mengingat konsen itu wajib diberikan dalam dua kondisi, yaitu secara sukarela dan adil. Oh, ini sepertinya ada dua pertanyaan terpisah ini. Oke, silakan dijawab, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini memang di dalam implementasinya nanti devil is in the detail gitu ya, terutama yang terkait dengan penafsiran dari ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau kita cermati ya, di dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 ini dikatakan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Kalau kita kaitkan dengan RT dan RW ini kan melaksanakan juga kepentingan publik. Tetapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah pelayanan publik dalam skala seperti apa, ya. Dan kemudian sejauh mana dari sisi kepraktisan misalnya RT atau RW itu kemudian memiliki DPO, ya. Kalau saya berpendapat secara pribadi, karena ini menyangkut soal penafsiran, tidak perlulah pada level RT atau RW, tetapi mungkin bisa pada level yang lebih tinggi, misalnya pada level Dukcapil atau level apa ya, yang terkait dengan lingkup tadi ya, untuk DPO tadi. Jadi secara praktis tampaknya mungkin tidak praktis untuk memiliki DPO pada RT atau RW, karena RT dan RW itu juga ada RT yang punya hanya penduduk 20-an orang, tapi ada RT jumlahnya besar, demikian juga RW, ya. Sehingga mungkin bisa kita tarik ke atas, misalnya pada level yang lebih tinggi, ya, apakah pada level kecamatan atau pada level kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itu. Saya rasa itu Pak Michael, ya. Baik. Iya, terima kasih Prof. Supancana. Nah, ini ada lagi yang menanyakan tentang Data Protection Officer atau DPO, tapi ini mungkin bisa kita loncatin ya, karena mungkin sudah terjawab oleh Prof. Supancana baru saja ya. Mungkin saya bacakan aja pertanyaannya, Prof. Tapi mungkin kalau mau dijawab, monggo. Tapi kalau mau kita lewatin karena sudah terjawab juga silakan. Siapa saja yang wajib mempunyai Data Protection Officer? Apakah semua kegiatan usaha wajib mempunyai Data Protection Officer? Dan apakah kantor hukum atau kantor notaris juga wajib mempunyai Data Protection Officer? Nah, di sini mungkin yang menanyakan ini juga anonim sih, tapi mungkin beliau orang juga yang sama, ya. Iya, di bidang hukum ya sepertinya ya, sehingga mungkin di bidang hukum ini seperti lawyer atau notaris kan juga banyak berhubungan dengan data pribadi ya. Monggo silakan dijawab Prof. Supancana. Ya. Jadi ini mungkin terkait dengan pasal 53 ayat 1B-nya. Jadi misalnya kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Jadi mungkin kata kuncinya di sini adalah skala besar. Ya. Kalau perusahaan itu misalnya melakukan pemrosesan data untuk skala yang besar,
saya rasa mereka wajib memiliki seorang data protection officer. Tetapi kalau skalanya mungkin tidak begitu besar dan tidak sistematis dan lain sebagainya, maka hal itu bisa dibantu ya, bukan oleh seorang data protection officers yang ada pada perusahaan itu, tapi misalnya outsource atau dalam DPO as a service dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti itu dari sisi praktisnya. Ya. Terima kasih Pak Michael. Baik, terima kasih Prof. Supancana. Nah, di sini mungkin ada juga, kalau ini kali ini tidak anonim ya, ada penanyanya yaitu rekan Kevin Aprio yang juga menanyakan hal yang serupa ya. Jadi ini sepertinya profesi data protection officer ini menarik sekali ya Prof ya. Makanya banyak sekali yang masih curious ya, banyak yang masih bingung juga apa sih fungsinya, siapa yang harus mempunyai data protection officer dan lain-lain ya. Nah, kalau ini saya rasa pertanyaannya sudah terjawab ya, jadi sesuai dengan peraturan yang sekarang ada tergantung dari skalanya itu tadi ya. Beliau menanyakan apakah fungsi atau unit data protection menjadi sebuah kewajiban untuk dimiliki setiap perusahaan dalam hal implementasi Undang-Undang PDP seperti data protection officer. Mungkin terima kasih ya rekan Kevin Aprio atas pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan berlanjut terkait data protection officer bisa disampaikan langsung juga ke kolom Q&A, atau kalau memang tertarik untuk ikut pendidikannya bisa juga mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh APPDI ya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Bisa langsung saja ke websitenya APPDI. Mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih terkait DPO lagi. Jadi memang banyak sih yang menanyakan tentang DPO ya. Untuk DPO, apakah sertifikasinya memang hanya dikeluarkan APPDI sebagai organisasi yang menaungi seluruh DPO di Indonesia yang diamanatkan oleh undang-undang? Contoh seperti lawyer dinaungi oleh Peradi, serta apakah sertifikat internasional seperti AIPP dari USA juga bisa berpraktek sebagai DPO di Indonesia? Mungkin ini pertanyaan yang terakhir sih terkait data protection officer. Setelah ini kita akan beranjak ke topik-topik yang lain. Monggo, silakan dijawab Prof. Supancana. Terima kasih atas pertanyaannya dan atas interest-nya ya tentang profesi yang kita sebut dengan profesi baru di dalam era digital ini ya. Jadi pada dasarnya APPDI adalah pionir ya di dalam memberikan pelatihan kepada calon DPO ya untuk bisa melaksanakan fungsinya sebagai data protection officers. Jadi bukan satu-satunya ya, dan tidak menjadi amanat katakanlah daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk misalnya mengikuti pelatihan di APPDI ya. Akan tetapi patut dicatat bahwa kalau saya melihat dari 8 batch ya pelatihan yang kita sudah berikan ya, pelatihan yang diberikan oleh APPDI ini pelatihan yang oleh industri ya, yang oleh industri itu diakui dan memang bisa diterapkan kemudian dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan apakah sertifikat internasional seperti yang dikeluarkan oleh IPP ini juga bisa dipraktekkan misalnya dalam praktek DPO di Indonesia? Sepanjang standarnya tentang standar IPP mungkin itu bisa dipakai, tetapi ketika dihadapkan pada situasi khusus di Indonesia ya, AIPP tidak memberikan pelatihan yang secara khusus mengenai kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, dan itu secara spesifik yang bisa ditawarkan oleh APPDI. Dan patut diketahui bahwa keberadaan organisasi seperti AIPP ini bukan satu organisasi yang sifatnya supranasional. Ya. Jadi misalnya APPDI bukan merupakan subordinasi ya daripada AIPP. Ya. Setiap negara tentu saja mempunyai kekhususan, mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai pengaturan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan terhadap sistem hukum setempat itu menjadi penting dalam konteks DPO, karena salah satu
kualifikasi seorang DPO adalah memahami aspek-aspek hukum, tidak hanya yang terkait dengan aspek-aspek hukum yang sifatnya global dan regional, tetapi aspek hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi di negara tempat mereka menjadi seorang data protection officer. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Michael atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Prof. Supancana. Menarik sekali ya memang profesi Data Protection Officer ini ya. Nah, bagi teman-teman, rekan-rekan di sini yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, bisa langsung ke websitenya APPDI. Nah, mungkin langsung saja saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini kebetulan ditujukan untuk Bapak Ardi Suteja. Memang tadi topiknya menarik banget, banyak yang bisa dibahas dan kita semua bisa relate ya dengan cyber security ya, permasalahan cyber security. Nah, ini pertanyaannya dari rekan Daniar Supriyadi. Tadi juga seperti yang sebelumnya ya udah bertanya ya. Nah, ini pertanyaannya kalau kali ini ditujukan untuk Bapak Ardi, mohon untuk bantu dijawab. Pertanyaannya, bagaimana memilih vendor penyedia jasa keamanan cyber untuk perusahaan termasuk deteksi atau recovery dari insiden keamanan? Berapa persentase alokasi biaya dari total ekuitas perusahaan untuk membiayai implementasi pengamanan cyber, atau berapa biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk implementasi cyber security bagi perusahaan UMK dan besar? Terima kasih. Jadi ini rekan Daniar concern dengan biayanya ya, memang di satu sisi penting, tapi di lain sisi pasti ada cost-nya juga ya. Jadi di balik benefit selalu ada cost-nya. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Makasih Pak Michael. Saya kebetulan kenal sama Mas Daniar ini. Jadi menarik ya pertanyaan, dan ini juga seringkali saya diadukan pada pertanyaan yang sama ya. Jadi untuk kriteria memilih ini memang tidak mudah ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya di dalam paparan saya, orang kita nih pede ya, semua orang bisa melakukan banyak hal, tapi memang ya kalau di industri saya ini kan sebetulnya industri cyber ini orangnya lugu-lugu lagi gitu, orangnya itu juga gitu. Jadi reference base, pertama benchmarking reference base itu menjadi penting ya. Kedua, di samping reference base ya, perusahaan jasa itu jumlahnya di Indonesia tidak banyak sebetulnya, beberapa di antaranya ada. Tapi yang banyak menjamur sekarang adalah freelance independent ya, yang dengan tanda kutip mereka konsultan freelance. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, kalau mereka bukan badan hukum, sebaiknya jangan di-engage. Ya, kalau mereka bukan badan hukum, karena nanti ternyata ada keterkaitan dengan berbagai hal yang sifatnya legal, ya, tanggung jawab dan sebagainya, pendekatan. Dan kedua, kita juga harus lihat latar belakang daripada perusahaan itu sendiri, termasuk manajemennya, pendirinya siapa, ya, keterlibatan industrinya sudah berapa lama, terus sertifikasi perusahaannya seperti apa, ya. Jangan tiba-tiba perusahaan yang sebetulnya izinnya untuk misalnya penjual hardware tiba-tiba kok jadi konsultan keamanan cyber. Nah, ini terus terangnya udah harus jadi menjadi pertanyaan ya, karena bicara audit ya, audit itu spesifik ya, spesifik, dan kita harus presisi, dan ini juga terkait dengan masa akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya kepada publik tapi juga profesional. Jadi sehingga memang harus ada satu kehati-hatian ya dalam memilih vendor. Kedua juga ketika memilih vendor yang salah, artinya apa? Kita membuka juga artinya rahasia-rahasia perusahaan kita pada pihak yang mungkin kalau Anda salah pilih ya jadi masalah juga nantinya gitu. Jadi ini memang harus reference base ya. Kita harus lihat latar belakang perusahaannya, pendirinya ya, terus orang-orang yang mereka miliki siapa gitu. Dan kenapa demikian? Karena ini industri sebetulnya tidak besar ya, kita kenal satu sama lain, kita tahu mereka track recordnya seperti apa ya. Jadi itu penting sekali mengenal industrinya dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Itu satu yang saya bisa sampaikan ya, karena ini selama ini yang saya lakukan memang seperti itu. Jadi saya kalau ditanya sama teman-teman, oh ini saya cuma bisa bilang gitu aja ya benchmarkingnya. Terus kedua juga soal ekuitas ya, persentase ekuitas. Tidak ada benchmarking yang fix ya untuk ini, tapi kita bisa gambarkan ya, ancaman cyber itu sekarang sudah menjadi suatu ancaman yang nyata. It's a real threat to everyone's business ya. Untuk itu ketika kita akan invest pada teknologi, tentunya di dalam portfolio investasi itu sudah harusnya dimasukkan usulan biaya atau anggaran yang terkait dengan pengamanan infrastruktur ya, infrastruktur kritis di dalam perusahaan.
Nah, kalau ketika ini tidak dimasukkan, tentunya kita akan berhadapan dengan ketidaksiapan kita menghadapi. Dan ketika kita berhadapan dengan insiden, ya, itu jelas akan menjadi suatu proses yang sangat mahal. Ya, tidak ada insiden cyber itu yang murah, ya, karena udah melibatkan berbagai aspek. Pertama, penanganan itu sendiri, kita harus punya tim, ya, atau kita pakai external consultant untuk itu. Dan tentunya itu juga tidak murah biayanya. Kedua juga kita juga harus siap dengan aspek legalnya. Mungkin ada tuntutan hukum dan sebagainya, ya. Apakah kita juga sudah memiliki asuransi, ya, cyber insurance? Kita punya nggak? Nah, itu juga menjadi penting, menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menekan resiko. Tapi itu dari aspek kalau sudah terjadi insiden. Sekarang bagaimana? Kita lebih mau mengedepankan aspek preventifnya atau mitigasinya, mana dulu? Karena kalau preventifnya jelas kita bisa mencegah, ya, mencegah timbulnya biaya-biaya dan aspek-aspek legal lainnya yang mungkin timbul. Tapi kalau sudah insiden, namanya sudah terjadi sesuatu yang jelas harus ditangani, ya, itu tidak murah, ya. Artinya tidak ada benchmarking, tapi kita harus siap untuk menyediakan anggaran itu. Nah, ya, angkanya tidak ada yang ini, ya. Jadi pertama, keamanan itu mahal, ya. Tidak ada keamanan yang gratis. Yang gratis tentunya tidak akan memiliki tingkat perlindungan yang optimal, ya. Memang dari dulu sudah ada pepatah, ya, if you want to be secure, then you have to invest, ya. Kita harus invest kalau memang kita mau aman. Nah, itu juga sekarang masih berlaku seperti itu. Jadi tidak ada keamanan yang gratis. Kita di RT RW aja di rumah kita aja kan ada iuran keamanan, ya. Jadi ini juga harusnya menjadi cermin bagi kita. Nggak mungkin kita ada yang jaga rumah kita nggak kita bayar, ya. Artinya memang sudah seharusnya kita punya kecukupan anggaran untuk membiayai keamanan baik diri kita, ya, maupun lingkungan kita atau rumah kita maupun sistem kita. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Michael. Baik, siap Pak Ardi. Namun jangan beranjak dulu Pak. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari anonim sih kepada Pak Ardi juga. Jadi kalau tadi kita bahas data protection officer, ya, kali ini kita mau bahas hal-hal terkait cyber attack, cyber security, di mana Pak Ardi merupakan pakar, ya, dalam hal ini. Jadi makanya pertanyaan ini juga ditujukan ke Pak Ardi. Sebentar saya share pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Dalam hal terjadi cyber attack, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Pertanyaannya singkat, padat, jelas, tapi semua sepertinya bisa relate, ya Pak, ya, apalagi dengan berita-berita yang belakangan sering terjadi, ya Pak, ya. Ya, Monggo Pak, silakan Pak Ardi. terima kasih pada rekan yang bertanya terkait ini. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Jawabannya harus sistematis dan panjang, ya. Yang jelas, saya selalu katakan kita harus siap dengan berbagai skenario, ya, skenario yang kita hadapi, ya, di dalam mengelola perusahaan. Yang jelas cyber, gangguan ancaman cyber itu sudah harus masuk di dalam perencanaan risiko di dalam menjalankan bisnis. Nah, kalau itu sendiri tidak ada di dalam portfolio perencanaan bisnis kita tidak akan siap, ya. Kita nggak akan bingung ketika nggak ada insiden. Tapi kalau itu sudah ada, tentunya sudah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ya. Yang paling penting buat teman-teman untuk ketahui, ya, memang ketika terjadi cyber attack, ya, jangan panik, ya. Tapi sebelum saya nggak akan bicara cyber attack-nya dulu, tapi saya akan bicara bagaimana kita mempersiapkan diri, ya. Data-data kita sebelum terjadi kita harus punya backup, ya, harus punya backup, karena kalau terjadi serangan cyber tentunya ada downtime, ya, dalam sistem, ya. Sistem kita tidak bisa beroperasi secara optimal, ya, data-data hilang. Nah, kalau tidak punya backup data, istri itu harus, dan kita mengalami gangguan, ya, serangan, ya, tentunya ya ada dua kemungkinan, kita bisa recover atau tamatlah bisnis kita, ya. Ini juga harus kita camkan. Nah, kedua, kalau emang terjadi cyber attack, kita sudah memiliki belum orang-orang yang bisa menangani, atau apakah kita sudah punya konsultan eksternal yang bisa bantu kita? Jangan terjadi cyber attack lantas kita cari konsultannya. Ini harus di-engage dari awal. Karena kalau ketika dalam keadaan panik, kita ngalami serangan, kita engage konsultan yang tidak kenal, tentunya juga penyelesaiannya akan menjadi pertanyaan, ya, accountabilitas juga jadi pertanyaan. Biasanya karena kepanikan itu, kita panik, ya, sembarang orang kita engage, ya, kita minta tolong. Tapi kan di dalam ini kan ada hal-hal yang harus kita perhatiin terkait juga dengan
rahasia dagang kita, ya database kita, itu kita percaya pada orang yang kita kenal, ya. Makanya sekarang implementasi dari Zero Trust itu penting, ya, bukan hanya dalam aspek preventif, tapi juga ketika kita menghadapi mitigasi insiden, ya, itu juga harus skenario mitigasinya harus jalan. Nah, parameter seperti ini yang menjadi parameter dasar, ya. Nah, tentunya langkah selanjutnya lebih teknis, ya, saya tidak mungkin bahas dalam waktu yang pendek, tapi yang jelas harus mulai mikirkan dari sekarang, ya, skenario antisipatifnya, ya. Kedua juga skenario ketika terjadi insiden mitigatifnya. Nah, kalau dua skenario ini tidak ada di dalam perencanaan bisnis, ya, sebagai bagian dari risiko bisnis, saya kira Anda punya masalah besar. Ya, akan punya masalah besar, dan tentunya akan muncul berbagai persoalan-persoalan yang mungkin Anda tidak pernah antisipasi, dan mungkin Anda akan kebingungan sendiri pada dasarnya. Mungkin itu singkat padat dan jelas Pak Michael yang bisa saya sampaikan, karena kalau mau cerita panjang, waduh panjang sekali. Oke, siap. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya kalau begitu, Pak Ardi. Nah, ini sih pertanyaannya tidak ditujukan ke pemateri tertentu, ya. Mungkin siapa saja yang mau jawab boleh, atau masing-masing mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Jadi tadi kan kita bahas terkait cyber security, kebocoran data. Nah, ini masih seputar kebocoran data juga. Jadi dalam hal data pribadi bocor dan kebocoran terjadi karena kesalahan pemerintah, nah, ini mungkin beberapa kali terjadi juga, ya. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik data yang dirugikan? Begitu pertanyaannya. Mungkin saya serahkan ke siapa ini untuk menjawab, mungkin ke Prof. Munir atau Prof. Supancana, mungkin bisa dibantu pertanyaan ini. Kebetulan dari anonim juga, jadi kita nggak tahu siapa yang bertanya. Baik, selama ini memang sangat banyak terjadi kebocoran data, ya, baik pada sektor privat dan bahkan pada sektor publik, ya. BSSN mengalami defacement, kemudian polisi datanya juga, data personilnya terkena serangan, ya. Kemudian BPJS demikian pula. Dukcapil juga demikian, gitu, ya. Kalau itu terjadi pada saat-saat kemarin, ya, kita belum bisa menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam arti liability, ya, dari katakanlah pemerintah terhadap kerugian yang diderita oleh data subjek atau subjek data. Tetapi setelah undang-undang ini berlaku, tentunya harus ada mekanisme, ya. Ada mekanisme mengidentifikasi data yang bocor itu sumbernya dari mana, kemudian ditelusuri, ya. Dan ketika ditelusuri, biasanya akan ketahuan sih siapa data controllernya. Dan secara prinsip yang paling bertanggung jawab pertama-tama tentu adalah data controller yang mengumpulkan dan memproses data pribadi. Ya, misalnya itu menyangkut tentang data kesehatan misalnya. Data kesehatan bisa dikumpulkan misalnya oleh rumah-rumah sakit, oleh perusahaan asuransi, atau oleh pemerintah dan lain sebagainya. Itu bisa telusuri. Dan meskipun itu menyangkut pemerintah, kalau undang-undang sudah berlaku, karena undang-undang ini berlaku baik sektor privat maupun sektor publik, kalau dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan itu ada pada pemerintah, ya secara prinsip harusnya pemerintah juga bertanggung jawab. Dan harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang sama antara kesalahan yang dibuat baik oleh sektor privat maupun yang dibuat oleh sektor publik sekalipun. Oleh karena itu menjadi sangat penting nanti di dalam penjabaran dan di dalam menindaklanjuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya terkait dengan supervisory authority,
agar supervisory authority ini betul-betul bisa berada di atas, ya, di atas sektor publik maupun sektor privat, betul-betul independen, betul-betul kompeten, betul-betul diberikan kewenangan yang jelas dan kekuasaan yang jelas untuk bisa melakukan penegakan, ya, terhadap katakanlah kesalahan-kesalahan yang dibuat baik oleh sektor publik maupun sektor privat. Oleh karena itu idealnya tetap adalah dalam bentuk meskipun bertanggung jawab langsung kepada presiden, tetapi lebih bersifat independen dan mungkin terdiri dari berbagai unsur di dalam masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kelihatannya ada yang mau bimbingan skripsi nih, Prof. Dan Pak Ardi. Ini mungkin pertanyaannya bisa dibantu jawab oleh Pak Ardi atau juga Prof. Supancana, Prof. Munir, atau yang lain juga ya. Pertanyaannya dari rekan Diki Silaban. Perkenalkan, saya Diki Silaban, mahasiswa S2 Hukum UPH. Nah, Hukum UPH ini juga salah satu pendukung dari terselenggaranya konferensi kita hari ini ya. Saya ingin bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa data pribadi kita aman dan tidak sedang diretas oleh hacker? Dan langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi kita? Terima kasih. Mungkin ini kayaknya lebih ke bidangnya Pak Ardi ya, yang Betul, sebagai Pak pakar Ardi. dalam bidang cyber security ya. Mungkin Betul. saya mohon izin serahkan ke Pak Ardi aja kalau begitu untuk pertanyaan ini. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Pak Michael. Mohon izin Prof. Supancana, Prof. Abu ya, saya jawab. Terima kasih Mas Diki ya, terkait dengan pertanyaan terkait dengan data pribadi aman atau bagaimana kita mengetahui sedang diretas atau tidak ya. Ini sebetulnya pertanyaan nggak mudah juga menjawab ya, karena kita nih, saya memposisikan diri saya sekarang sebagai orang awam aja ya. Saya sama dengan Mas Diki, dengan teman-teman lain ya. Kita tidak akan mungkin bisa tahu kok data kita diretas atau aman. Karena memang sekarang ini kan sudah hyper connected ya, udah semua teknologi udah terlalu terhubung ya, berbagai sektor keuangan, perbankan. Jadi sumber kebocoran data itu bisa di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat, di berbagai teknologi. Kita nggak tahu di mana. Ya, yang jelas ini adalah sesuatu yang sangat besar ya, potensi kebocoran itu, dan tidak semua sumber kebocoran itu juga mungkin ya memahami ya tata kelola ya, compliance-nya ya, dan governance terkait dengan pengelolaan data. Artinya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri, teman-teman ya, bagaimana sekarang kita membangun awareness ya pada semua pihak agar memahami semua ini ya, apalagi sudah berlaku dengan undang-undang PDP ini ya. Tapi juga hal lain juga yang harus kita sadari, kita juga tidak akan mungkin tahu kalau data kita diretas ya. Hampir sebagian besar yang saya pernah ikut terlibat ya di dalam menangani kasus-kasus seperti ini, itu boleh dikatakan 80% itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, yang pertama device kita tidak terlindungi dengan baik ya. Terus kedua kita punya sistem di rumah ya. Tadi saya sebelumnya ingin elaborasi ya terkait dengan zero trust tadi ya. Ini prinsip gini. Kalau dulu kita punya pola pikir kita melindungi rumah kita dari orang jahat, kita bangun pagar ya, pagar setinggi-tingginya, lengkapin pakai listrik segala macam. Nah sekarang itu pola pikirnya tidak seperti itu lagi. Jadi kita nggak bisa lagi bangun pagar setinggi-tingginya mengitari rumah kita untuk melindungi orang luar masuk ke rumah. Sekarang itu orang jahatnya udah ada dalam rumah kita, dalam bentuk apa? Perangkat teknologi, HP kita, WiFi kita ya, IoT kita dalam rumah kita. Artinya ini juga menjadi sumber-sumber bagaimana data-data itu bisa bocor. Nah, artinya kembali lagi kita juga harus mengenal karakter teknologi ini untuk bisa melakukan konfigurasi keamanan yang disesuaikan dengan pemahaman kita. Nah, seringkali kita memasang banyak perangkat ini di rumah ya, CCTV, WiFi. Nah, konfigurasi keamanannya di settingnya di default. Artinya apa? Semua orang tahu. Kita nggak pernah nyadari bahwa itu di setting default. Nah, sebaiknya kita memang mulai saat sekarang ya, dari sekarang kita belajar sedikit tentang bagaimana melakukan konfigurasi ulang ya sistem teknologi ya device kita di rumah, handphone kita, bagaimana untuk mengamankan diri kita. Paling tidak kita melakukan pengamanan terhadap diri kita sendiri, lingkungan dan keluarga kita dulu. Jadi pola berpikirnya harus kita rubah karena sekarang yang namanya orang jahat atau maliknya itu sudah ada di dalam rumah kita. Jadi kalau ditanya pertanyaan apakah kita
akan mengetahui kita diretas atau tidak. Tidak. Kita tidak akan punya kemampuan untuk mengenal itu. Tapi kita bisa melakukan upaya preventif dengan mengenal ya cara-caranya. Nah, itu yang kita harus menjadi tantangan sendiri, bagaimana kita bisa mempelajari hal-hal ini ya. Mungkin seperti itu Pak Michael yang bisa saya sampaikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Ardi atas jawabannya.